Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah, masih semangat semua? Semangat pagi. Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua, Bu. Nah, ya, jangan suka apa ya, nggak bagus. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan membaca Alhamdulillah atau hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, materi pembelajaran di minggu yang lalu kita telah membahas tentang pembunuhan ya, tentang jinayat ya. Ini siapa yang dapat? Apa juga Pak Udin yang kemarin? Kayaknya Apa? Kedengaran? Hudud. Hudud, Bu ya. Apa? hudud. Ya, hudud di minggu yang kemarin lagi ya. Ini yang minggu hari Kamis kemarin. Oh, saya ya? sakit, Bu, nggak masuk. Oh iya. Ya, tentang jinayat, ada yang tahu ataupun ada yang bisa mengambil kesimpulan kira-kira macam-macam pembunuhannya kan dibagi ada 3. Siapa tahu ada apa saja. Dari ketiga Bang Udin bisa. Pembunuhan ada 3 macam, antaranya pertama ada pembunuhan sengaja, kemudian tidak sengaja, dan yang ketiga ada pembunuhan seperti sengaja. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang bugat. Ada yang tahu itu bugat? Enggak, Bu. Nampak semua? Nampak, Bu. Bugat. Nah, bisa dilihat gambar ini? Demo ya, Bu ya. Nampak gambarnya? Unjuk rasa, Bu ya. Demo, Bu ya. Demo ya. Iya, betul. Sidar demo. Bahudin apa? Unjuk rasa, Bu. Unjuk rasa. Iya, betul. Ada yang lain? Pemberontakan. Pemberontak. Mantap. Ini ketiga-tiganya benar ya? Bukan? Ini pemberontak ataupun demo. Ini ya, gambar ini ya. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari bugat. Secara bahasa, bugat ini adalah orang yang membuat zalim. Nah, jadi dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang orang memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Nah, ini pemimpin Islam yang terpilih secara sah diberontak oleh ataupun beberapa kelompok ataupun segerombolan orang menantang pemimpin Islam ataupun memberontak pemimpin Islam. Itu yang dinamakan dengan bugat. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Kemudian kriteria bugat. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan bugat ataupun kelompok manakah yang bisa dikatakan dengan bugat? Nah, ini ada beberapa poin. Pertama, yang bisa digolongkan kriteria bugat atau bisa dikatakan kelompok tersebut adalah bugat, pemberontak. Ini pertama memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Yang kedua, memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Kemudian memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Dan seterusnya memiliki imam yang ditaati. Ini adalah kriteria dari bugat. Dan selanjutnya, ini ada beberapa tahapan
atau tindakan hukum terhadap pelaku gugat sesuai dengan ketentuan fikih Islam. Jadi pertama ada mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Nah, ketika ada sekumpulan kelompok ataupun ada kelompok yang memberontak kepada pemimpin kita atau pemimpin Islam, itu pertama kita harus mengirimkan utusan dari pemerintah tersebut atau pemimpin tersebut harus mengirimi utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Dan yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasehati dan mengajak mereka agar mau menaati imam yang sah. Ya. Yang ketiga, jika usaha yang kedua tidak berhasil juga, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Dan langkah selanjutnya, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali kepada pemimpin. Nah, selanjutnya, ini ada status hukum pelaku gugat. Ini bisa dibaca nanti di surat Al-Hujurat ayat 4 ya. Bisa anak-anak ya, diulang ataupun setelah kita zoom ini bisa melihat surat Al-Hujurat ayat 4. Kemudian pelaku gugat yang taubat, maka taubatnya diterima dan ia tidak dibunuh. Oleh sebab itu, para gugat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis. Lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Ya, jadi ada pemberontak. Kalau yang sudah tidak taat lagi, sudah menjadi-jadi, itu boleh diserang mati ya. Nah, ini berikut hukum memerangi gugat dan batasannya. Nah, ini hukum memerangi gugat ada 2. Ini ada gugat wajib diperangi. Pertama, yang wajib diperangi adalah orang yang menyerang wanita dalam kawasan ahlu al-adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Nah, jadi ada kampung, ada orang yang menyerang wanita di tempat dia tinggal, tidak ada kesalahan apa-apa. Itu orang tersebut wajib diperangi. Kemudian mengambil bagian dari Baitul Mal kaum muslimin secara tidak sah. Berarti mengambil bagian dari Baitul Mal itu yang tidak sah, itu wajib diperangi ya. Dan tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, hutang dan lain-lain. Berarti di sini dijelaskan orang yang tidak mau memberi zakat, orang yang tidak mau membayar pajak, itu wajib diperang. Tapi sebelum diperang, kita harus melangkahi beberapa langkah yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Dan secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam. Nah, orang yang langsung menjatuhkan imam ataupun pemimpin yang telah sah di baiat dan wajib ditaati. Nah, jadi kita tidak boleh demikian. Kalau ada orang yang demikian, jadi wajib diperang. Setelah melewati langkah-langkah yang keempat Ibu jelaskan barusan. Dan yang kedua, hukum boleh memerangi bugah. Dan merasa ada yang kedua, bugah mubah. Tadi kan wajib, sekarang mubah ataupun mubah boleh ya diperangi. Nah, ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Adalah orang yang mengadakan pemisahan diri dari jamaah muslimin dan tidak mau menyerahkan zakat kecuali kepada sesama golongan mereka. Nah, berarti kalau misalnya ada seseorang yang tidak mau membayar zakat misalnya ke orang lain, akan tetapi mereka membayar zakatnya kepada kelompoknya sendiri, ya itu tidak boleh diperangi. Boleh diperangi ya. Tidak wajib, boleh diperangi tapi tidak wajib ya. Kecuali kepada sesama golongan mereka. Imam Syafi'i dalam kaul qadiimnya berpendapat mereka wajib diperangi atas dasar pendapat bahwa
zakat wajib diserahkan kepada Baitul Mal Muslimin. Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara para fuqaha dan Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ini beliau memilih karena zakat ini adalah diwajibkan kepada kaum muslimin semuanya, bukan untuk satu kelompok orang saja. Ya. Namun dalam kaum jadid, Imam Syafi'i pendapat mereka mubah diperangi atas dasar pendapat bahwa penyerahan zakat ke Baitul Mal adalah sunat dan tidak wajib. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Kan, Bu. alhamdulillah. Kemudian Bisa, ada Bu. hikmah. Nah, kalau ada sesuatu hal pasti ada hikmahnya, ya kan? Nah, jadi hikmah hukuman bagi pelaku buat. Seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi, membangkang dan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Kemudian, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum dan menghindarkan manusia di kelompok organisasi dari berbuat kesemena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi yang diatur. Kemudian memberikan efek jerah terhadap pelaku buat agar tidak memberontak dan dapat kembali taubat serta mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum yang benar. Pakaian muslim dan muslimat Sebelumnya, wal mu'minina wal mu'minat. sebelum Ibu melanjutkan, tolong mic-nya di-mute dulu supaya suara Ibu dapat didengar oleh yang lain dan jelas, ya. Karena nanti sehabis materi ini, nanti Ibu masih tugas ya kepada kalian. Dan kalau misalnya nanti mic-nya nggak di-mute, nanti anak-anak sekalian nggak bisa mendengar penjelasan dari Ibu. Anak ya, bisa dipahami ya. Tolong mic-nya di-mute dulu ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Kemudian hikmah selanjutnya adalah memberikan pemahaman bahwa jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan jalannya pemerintah, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar. Ini siapa nih? Ini Dahin Zalifa ya, lagi bernyanyi ya? Ya, mau bernyanyi ya? Dah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bu, saya Bu tantanya. Ya, boleh, silakan. Itu Bu, contoh pelaku buhat di negara kita ada nggak Bu? Kira-kira apa? Siapa? Ada contoh bukan negara, misalnya kita kan ada pemimpin, kita contohkan misalnya di kecamatan saja ya, nggak usah ke negara. Ya. Di kecamatan kan ada camat ya, misalnya ada sekelompok orang ataupun dari kampung ataupun desa yang tidak suka kepada camat, misalnya tidak suka ke camat, kemudian mencari-cari masalah dengan camat misalnya ya. Jadi sehingga bagaimana dari kelompok orang ini yang tidak suka kepada camatnya mencari kesalahan camat supaya camat itu diturunkan atau supaya camat itu harus ada permasalahan sampai ke jenjang selanjutnya gitu. Kalau kita lihat misalnya di kampus bisa dikatakan demo yang seperti Ibu tayangkan tadi ya, gambar yang tadi demo unjuk rasa gitu ya, itu dinamakan dengan contoh bukan ya. Cuma walaupun demo unjuk rasa dari pemimpin tersebut juga harus menyelidiki dulu kenapa mereka demo. Dan dari pemimpin juga harus mengintrospeksi diri. Kenapa mereka mendemo kita? Jadi jangan langsung mengambil tindakan semena-mena. Jadi harus dipertimbangkan dulu, begitu ya. Ada yang lain? Ya, Bu. Bisa dimengerti, Feria? Bisa, ada yang Bu. lain? Alhamdulillah. Ada yang lain? Enggak ya? Alhamdulillah. Ya, Bu. Iya, Bahaudin. Sudah Bu, udah paham Bu. Alhamdulillah, udah paham ya. Jadi selesai materi kita hari ini, semuanya kita ambil rangkuman supaya terarah. Nah, pertama
tindak pidana bugat ataupun pemberontakan adalah sekelompok orang yang menentang dan memisahkan diri dari pemimpin yang sah serta menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Kemudian tahap menghadapi kaum bugat adalah mengirimkan utusan untuk mengetahui mengapa mereka memberontak. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Kemudian menasihati agar tetap taat kepada pemimpin yang sah. Memberikan somasi atau peringatan bahwa tindakannya terlarang. Disertai dengan pemberian waktu. Tindakan terakhir diperbolehkan bagi pemerintah yang sah untuk melumpuhkan pemberontakan dengan memerangi sampai mereka taat kembali dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Islam. Dan yang ketiga, jika pelaku bugat bertobat, maka taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para kaum bugat tertangkap tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar dan taat kembali kepada pemerintah yang sah. Ya. Selanjutnya hari ini kita tidak membuat kelompok, cuman Ibu mengasih tugas ini untuk pribadi supaya dapat dianalisa, semua dijawab ya. Bisa dibaca Pak sebentar. Ini ada 5 pertanyaan. Bisa dibaca. Ada yang tidak paham ini dari 5 pertanyaan ini. Ini kita nggak buat kelompok ya, langsung menjawab dari pribadi masing-masing siswa ya nak ya. Jangan lupa dijawab di kertas 1 lembar, tulis nama, kelas ya, mata pelajaran. Nanti Ibu kasih waktu barang 20 menit. Nah, siap kira-kira 20 menit? Ya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah kalau siap ya. Tolong nih ditulis jawabannya soalnya, kemudian nanti misalnya soal 1 di bawahnya langsung jawaban apa, tolong diuraikan. Kemudian juga seterusnya sama seperti 1 ya. Bu kasih waktu 20 menit. Sudah siap semuanya? Kumpul? Siap, Bu. Siap, Bu. Sip. Sebelum Ibu akhiri, jadi kita hari ini mengenai bugat bagi anak-anak sekalian, tolong ya dalam mengambil kesimpulan sesuatu ataupun kalau ada orang yang mengajak untuk unjuk rasa, untuk demo, itu jelas dulu untuk apa kegiatan itu. Kita ikutan, jangan taklid ya. Nah, kalau dalam fikih dimakan taklid ikutan gitu. Jadi kita harus menelusuri dulu apa masalahnya sehingga orang banyak atau orang ingin mendemo pemimpin. Kemudian dari kita ini kan sama-sama manusia. Kalau misalkan orang mendemo kita, seperti apa kita? Apa kesalahan kita? Pasti ada yang seperti itu, ya kan? Nah, maka dari itu jangan sekali-kali kita kalau misalnya ada masalah langsung mendemo pemimpin. Ya, nak ya. Ya. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.